Pada tanggal 27 April 1865, Sultana, sebuah kapal uap kayu atau steamboat, sedang menuju ke utara menyusuri sungai Mississippi ketika satu demi satu boilernya meledak dan mengubah kapal menjadi bangkai kapal yang terbakar di air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo Delvers, selamat datang di channel Tamara Delv. Video kali ini akan membahas mengenai salah satu bencana maritim terburuk di Amerika Serikat. Apa yang terjadi? Kita akan segera berlayar ke kronologi. Kapal Sultana dibangun pada tahun 1863 di galangan kapal Cincinnati, Ohio. Kapal uap itu memiliki bobot 1.719 ton dengan panjang 260 kaki dan memiliki 4 dek. Nah, kapal tersebut memiliki kapasitas resmi yaitu berjumlah 376 orang penumpang. Kapal yang dirancang untuk mengangkut kargo dan sejumlah kecil penumpang, tetapi sering juga digunakan sebagai transportasi untuk pasukan kala perang saudara terjadi di Amerika Serikat. Nah, memang pembangunan dari kapal Sultana ini sendiri dibangun pada saat masa perang saudara di Amerika terjadi. Awalnya kapal Sultana ini berada di bawah komando dari Kapten Preston Ludwig. Namun di tahun 1865, kapal Sultana itu berada di bawah komando Kapten James Cass Mason. Kapten Mason merupakan seorang kapten yang berpengalaman, tapi tidak semua dari pengalamannya adalah pengalaman yang baik, karena ia juga ternyata pernah terlibat dalam penyelundupan kargo. Nah, hal itu dilakukan sama Kapten Mason demi untuk menambah sedikit penghasilannya. Di bawah komando dari Kapten Mason, kapal Sultana ini meninggalkan St. Louis pada tanggal 13 April 1865. Kapal itu rencananya akan berlayar menuju ke New Orleans. Namun tiba-tiba tanggal 15 April pagi hari, sebuah berita mengejutkan tersebar di mana Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln disebut-sebut meninggal karena ditembak di Washington. Mengetahui informasi itu, Kapten Mason yang saat itu sedang berlayar segera berlabuh, kemudian mengambil surat kabar untuk memberikan informasi kepada kota-kota lain yang saat itu terputus komunikasi telegrafnya selama perang saudara di Amerika terjadi. Setelah mengambil dan mengumpulkan surat kabar mengenai informasi bahwa sang presiden telah meninggal, ia kembali berlayar dengan kapal Sultana. Kapal itu kemudian berlabuh di Vicksburg. Saat kapalnya berlabuh, Kapten Mason ini didekati oleh seorang chief quartermaster. Ia membawa sebuah kabar kepada Kapten Mason yang mengatakan bahwa ada ribuan tahanan yang akan dibebaskan dari kamp penjara terdekat karena perang saudara di Amerika ini akan segera berakhir. Ia melanjutkan kabar yang ia bawa dan mengatakan kepada Kapten Mason bahwa pemerintah Amerika Serikat menawarkan uang kepada kapal uap dan kaptennya jika mereka mau membantu para tahanan ini untuk kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Kemudian disebutkan oleh Chief Quartermaster jika Kapten Mason membawa 1 orang perwira, maka ia akan mendapatkan penghasilan $8. Tapi jika ia membawa prajurit, maka 1 orang prajurit akan dihargai senilai $2,75. Mengetahui informasi itu dari Chief Quartermaster, tidak menunggu lama, kemudian Kapten Mason mengatakan ia menyetujuinya. Karena mendengar Kapten Mason ini setuju, maka sang Chief Quartermaster itu langsung mengatakan kepada Kapten Mason bahwa ia bisa menjamin Kapten Mason bisa membawa setidaknya sekitar 1.400 orang ke dalam kapalnya. Kapten Mason dengan sangat cepatnya menyetujui tawaran dari Chief Quartermaster dan berharap mendapatkan banyak uang melalui kesepakatan ini. Nah, karena mendapatkan uang yang banyak, ia juga akan memberikan persenannya kepada sang Chief Quartermaster. Tanpa menunggu waktu yang lama, ia kemudian segera menyiapkan kapal Sultana itu untuk dinaiki oleh ribuan penumpang. Ia kemudian kembali lagi ke Vicksburg. Beberapa hari kemudian, ia siap membawa sebanyak mungkin penumpang yang akan dibebaskan. Namun ternyata pada hari semua tahanan itu naik ke kapal Sultana, saat itu kapasitasnya justru melebihi kapasitas yang seharusnya. Semakin banyak penumpang yang naik ke atas kapalnya, Kapten Mason tentu semakin senang.
Sementara para prajurit yang naik ke atas kapal Sultana itu sebenarnya dalam kondisi yang tidak sehat. Kebanyakan dari mereka ini luka, sakit, bahkan mereka lemas karena telah menjalani masa-masa tahanan ketika Perang Saudara Amerika terjadi. Sehingga para penumpang ini yang merupakan tahanan tutup mata mengenai banyaknya penumpang yang harus naik ke kapal uap tersebut. Ternyata bukan hanya menutup mata pada kapasitas yang berlebih, tapi justru Captain Mason dan krunya tutup mata mengenai masalah boiler di kapal uap yang mengalami kerusakan beberapa hari sebelum pelayaran itu. Disebutkan salah satu boiler di kapal uap itu mengalami kerusakan dan mereka harus memperbaiki sekitar 2-3 hari. Tapi dengan memperbaiki sekitar 2-3 hari ini jelas akan mengurangi keuntungan dari Captain Mason. Karena jelas kalau Captain Mason ini menunda keberangkatannya, narapidana yang ada di atas kapalnya ini akan diambil oleh kapten kapal lain. Sehingga kemudian Captain Mason ini membujuk teknisi kapalnya untuk memperbaikinya dengan secepat-cepatnya. Dengan kata lain, perbaikan yang dilakukan oleh teknisi ini hanyalah perbaikan sementara. Sehingga Captain Mason mengatakan kepada teknisi itu untuk menambal boiler yang rusak. Hal itu dilakukan oleh sang teknisi. Kemudian, alih-alih menunggu sampai 2-3 hari untuk perbaikan, kapal itu sudah siap berlayar hanya dalam 1 hari. Sementara kapal Sultana ini sedang diperbaiki boilernya, satu persatu tahanan mulai naik dan masuk ke kapal Sultana. Seperti yang sudah dibahas di awal, kapal ini memiliki kapasitas sebanyak 376 orang. Tapi di hari itu atau hari keberangkatannya, kapal justru mengangkut sekitar 2.128 orang. Kapal Sultana mulai berlayar dari Vicksburg pada tanggal 24 April. Tidak satu orang pun dari kru kapal yang mengkhawatirkan mengenai kondisi boiler rusak yang hanya diperbaiki sementara. Padahal, jika salah satu boiler dibiarkan mengering, hal ini dapat menyebabkan kerusakan kapal akibat panas yang dapat menyebabkan ledakan. Meskipun mengetahui betapa sulitnya kondisi pelayaran kapal Sultana saat itu, tapi Captain Mason tidak mau sedikit pun uangnya berkurang, sehingga kemudian pelayaran terus dilanjutkan. Saking penuhnya kapal Sultana itu diisi oleh banyaknya penumpang, sampai-sampai kru kapal Sultana mengatakan kepada para penumpang ini untuk tidak banyak bergerak agar posisi dari kapal itu tetap stabil atau tidak miring. Tanggal 27 April ketika kapal itu sedang berlayar menuju ke Memphis, jam 2 pagi waktu setempat, ketika kondisi gelap gulita, semua penumpang dikagetkan dengan bunyi ledakan yang sangat besar. Ledakan yang terjadi itu adalah ledakan yang pertama. Hanya beberapa detik berikutnya terjadi lagi ledakan kedua. Hal ini tentu mengagetkan semua penumpang yang ada di atas kapal Sultana. Bahkan kebanyakan dari mereka terhempas dari kapal dan masuk ke air. Akibat ledakan tersebut, kehancuran besar terjadi. Bahkan semburan uap yang sangat besar menghancurkan beberapa dek yang penuh sesak dengan penumpang. Karena hal itu terjadi, banyak penumpang yang meninggal seketika. Disebutkan oleh beberapa saksi mata bahwa secara tiba-tiba sudut kapal Sultana ini naik 45 derajat. Beberapa dek robek, bahkan ruang kendali rusak total. Di tengah kekacauan itu bahkan cerobong asap dari kapal Sultana itu roboh, membuat kepanikan semakin meningkat. Sehingga hanya dalam waktu sesaat saja kapal uap Sultana ini menjadi bangkai yang hanyut dalam kondisi terbakar. Ketika perahu itu mulai dilalap oleh api, banyak penumpang yang memilih untuk lompat ke dalam air. Memang mereka selamat dari kobaran api, tapi banyak juga dari penumpang yang tidak selamat setelah mereka lompat ke air. Karena saat itu kondisi malam sangat gelap, airnya berarus sangat besar. Dan ketika itu banyak penumpang dalam kondisi luka ataupun sakit sehingga mereka tidak berhasil menyelamatkan diri mereka menuju ke tepian. Karena tragedi ini terjadi secara tiba-tiba, tidak ada kesempatan bagi orang-orang ataupun kru kapal Sultana ini untuk meminta bantuan. Beruntung, dengan jarak yang tidak terlalu jauh ada sebuah kapal uap yang juga sedang berlayar di rute yang sama. Kapal itu adalah kapal Bostona. Kapalnya tiba sekitar 30 menit setelah terjadinya ledakan pada kapal Sultana. Saat itu, kru kapal Bostona langsung berupaya untuk mendekati kapal yang sedang terbakar dan kru kapalnya melihat banyak penumpang yang meminta pertolongan dari dalam air. Akhirnya,
puluhan penumpang yang ada di dalam air ini langsung dinaikkan ke kapal Bostana. Selain banyak yang meninggal seketika ketika berada di kapal Sultana saat ledakan terjadi, kemudian banyak juga yang meninggal karena terhempas ke air. Nah, ada juga para penumpang yang ternyata hanyut sampai ke Memphis dan mereka berusaha untuk mencari pertolongan ketika itu. Sementara beberapa orang yang selamat dan berhasil menuju ke tepian, mereka dengan susah payahnya berusaha menyebarkan informasi bahwa sebuah kapal uap baru saja meledak dan banyak korban jiwa. Bahkan korban terus bermunculan berminggu-minggu setelah ledakan kapal Sultana itu terjadi. Beberapa penumpang juga ditemukan mengapung di Vicksburg di mana mereka awalnya menaiki kapal Sultana. Meskipun jumlah pasti mengenai korban dari ledakan kapal Sultana ini tidak pernah diketahui, tapi beberapa sumber sepakat bahwa korban jiwa dari ledakan kapal Sultana ini lebih dari 1.000 orang. Termasuk di dalamnya adalah Captain Mason. Setelah terjadinya ledakan pada kapal Sultana, banyak penumpang yang akhirnya dibawa ke rumah sakit di Memphis. Nah, orang-orang yang tinggal di Memphis ini sangat baik. Mereka berusaha untuk mengumpulkan uang dan membantu korban-korban ini untuk dirawat di rumah sakit. Sebuah penyelidikan dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi pada pelayaran kapal Sultana. Kemudian muncul 3 kemungkinan penyebab dari tragedi itu. Yang pertama adalah jenis logam yang digunakan dalam konstruksi boiler. Yang kedua, air sungai Mississippi yang syarat sedimen. Dan yang ketiga adalah desain boiler itu sendiri. Meskipun tidak pernah ada insiden sebesar insiden yang dialami oleh kapal Sultana setelah kejadian itu, tapi setidaknya ada 2 kapal uap juga yang mengalami hal yang hampir serupa. Maka kemudian kapal-kapal uap tidak lagi diperbolehkan untuk berlayar di sekitar Mississippi. Terlepas dari bencana yang terjadi pada kapal Sultana, tidak pernah ada orang yang kemudian harus bertanggung jawab atau diadili atas terjadinya ledakan di kapal. Dan pada akhirnya, nyawa orang-orang yang berada di atas kapal Sultana ini dihargai dengan harga yang murah, hanya sekitar 2-8 dolar. Mereka dipaksa masuk ke sebuah kapal dengan kapasitas kecil dan sebagian dari mereka tidak pernah sampai ke tujuannya. Nah, Delvers, itulah sedikit informasi dan sejarah singkat dari tragedi yang dialami kapal Sultana di tahun 1865. Kalau kalian punya informasi lebih atau mau menambahkan, ada beberapa hal yang mungkin belum aku bahas, kalian boleh banget tulis di kolom komentar. Nah, gimana juga menurut pendapat kalian, sebenarnya kira-kira apa ya yang menjadi penyebab dari tragedi ini? Kalian juga boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton, terima kasih juga untuk kalian yang udah subscribe, nyalain lonceng notifikasi dan udah like videonya. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.